Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang inovasi dalam organisasi. Tujuan pembelajarannya adalah, setelah menonton video ini, mahasiswa mampu menjelaskan tentang proses inovasi dalam organisasi. Nah, sudah tahu belum apa itu organisasi? Menurut Burke Perry tahun 1998, organisasi merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari sekelompok orang yang bertindak secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Rogers, organisasi adalah suatu sistem yang stabil yang merupakan perwujudan kerjasama antara individu-individu untuk mencapai tujuan bersama dengan mengadakan jenjang dan pembagian tugas tertentu. Dari pendapat kedua ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa organisasi adalah kesatuan orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dengan pembagian tugas tertentu. Inovasi organisasi. Terobosan baru dalam organisasi tersebut disebut dengan inovasi organisasi. Inovasi yang terjadi dalam sebuah organisasi merupakan proses kemajuan organisasi tersebut. Namun, berbagai hambatan dan rintangan akan terjadi saat inovasi itu mulai memasuki organisasi. Kepekaan organisasi terhadap inovasi. Kepekaan di sini berarti berhubungan dengan sejauh mana organisasi itu peka terhadap inovasi. Kepekaan sebuah organisasi terhadap munculnya inovasi dipengaruhi oleh beberapa variabel berikut ini. Yang pertama, ukuran suatu organisasi. Makin besar ukuran suatu organisasi, makin cepat menerima inovasi. Yang kedua, karakteristik perorangan atau pemimpin. Sikap pemimpin terhadap inovasi memiliki hubungan positif dengan kepekaan organisasi terhadap inovasi. Yang ketiga adalah karakteristik internal struktur organisasi yang terbagi lagi menjadi beberapa variabel. Yang pertama yaitu centralization. Kewenangan dan kekuasaan dalam organisasi dikendalikan oleh beberapa orang tertentu. Berikutnya adalah complexity. Artinya, suatu organisasi terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang tinggi. Selanjutnya adalah formalization. Artinya, organisasi ini selalu menekankan pada prosedur dan aturan-aturan baku dalam berorganisasi. Selanjutnya adalah interconnectedness. Makin akrab hubungan antar anggota, maka makin cepat organisasi itu menerima inovasi. Selanjutnya, organizational slack. Artinya, sejauh mana organisasi mau menerima sumber dari luar yang tidak ada kaitannya secara formal. Selanjutnya adalah size. Ukuran organisasi secara konsisten ditemukan berhubungan positif dengan inovasi. Dengan kata lain, organisasi yang lebih besar akan lebih inovatif. Variabel yang keempat yakni karakteristik eksternal organisasi. Hal ini berkaitan dengan sistem yang dianut oleh organisasi. Apabila organisasi tersebut menganut sistem terbuka, dalam arti mau menerima pengaruh dari luar sistem, maka organisasi tersebut akan cepat menerima inovasi. Proses inovasi dalam organisasi. Dalam proses inovasi dalam organisasi terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama tahap initiation dan yang kedua tahap implementation. Initiation yakni pengumpulan informasi, konseptualisasi, dan perencanaan sampai dengan keputusan untuk mengadopsi. Ini merupakan tahapan awal pengenalan situasi dan pemahaman permasalahan yang terjadi dalam organisasi. Dalam tahap initiation terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada agenda setting. Dilakukan proses identifikasi dan penetapan prioritas kebutuhan dan masalah. Selanjutnya dilakukan pencarian dalam lingkungan organisasi untuk menentukan tempat di mana inovasi tersebut akan diaplikasikan. Pada tahapan ini juga biasanya dikenali adanya performance gaps atau kesenjangan kinerja. Kesenjangan inilah yang memicu proses pencarian inovasi dalam organisasi. Berikutnya adalah matching. Pada tahapan ini, permasalahan telah teridentifikasi dan dilakukan penyesuaian atau penyetaraan dengan inovasi yang hendak diadopsi. Tahap yang kedua yakni implementasi, yaitu seluruh peristiwa, aksi, dan keputusan yang melibatkan penggunaan inovasi. Telah menghasilkan keputusan untuk mencari dan menerima inovasi yang dianggap dapat menyelesaikan permasalahan organisasi. Tahapan ini terbagi lagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada redefining atau restructuring. Seluruh inovasi yang diadopsi mulai kehilangan karakter aslinya. Inovasi sudah lebih dekat dalam mengakomodasi kebutuhan organisasi. Berikutnya, clarifying.
terjadi ketika inovasi sudah digunakan secara meluas dalam organisasi dan mempengaruhi seluruh elemen organisasi. Yang terakhir adalah routinizing, fase di mana inovasi sudah dianggap sebagai bagian dari organisasi. Inovasi tidak lagi mencirikan sebuah produk baru atau cara baru, karena telah menjadi bagian rutin penyelenggaraan organisasi. Media ini dibuat sebagai tugas mata kuliah pengembangan media presentasi digital. Sekian pembahasan pada kesempatan kali ini. Saya Rifaldiansyah dari Teknologi Pendidikan A 2018 pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan video ini.